Rana, Rana, Ranu, Rena, Wabarakatuh, para sahabat PLN dan Bangkapos dimanapun Anda berada. Kita kembali melanjutkan pada kesempatan sore hari ini sambil menunggu buka puasa, yaitu kita bahas tentang masalah seputar Ramadan di acara Cahaya Ramadan. Pada kesempatan hari ini kita masih membahas tentang Al-Quran, di mana Al-Quran adalah bulan, di mana Ramadan adalah bulan Al-Quran dan kita disunahkan untuk membaca Al-Quran. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih saya ini tidak bertahan dalam membaca Al-Quran? Baru baca sebentar saya sudah lelah, baru baca sebentar saya sudah ngantuk, kemudian baru baca sebentar, kemudian sudah tidak semangat lagi, atau semangat-semangat di awal bulan Ramadan, hari ke-1, wah saya mau baca Quran, hari kedua, hari ketiga, mulai pertengahan Ramadan, sudah mulai turun semangat, tidak semangat lagi membaca Al-Quran. Nah, itu bisa jadi terjadi para sahabat PLN dan Bangkapos. Penyebabnya bisa jadi karena kita tidak menjalankan adab-adab dalam membaca Al-Quran. Bisa jadi karena kita kurang menjalankan adabnya, akhirnya kita tidak merasakan nikmatnya dalam membaca Al-Quran. Nah, kesempatan sore hari ini kita akan bahas tentang adab-adab, ya, adab-adab dalam membaca Al-Quran. Ya, yang pertama, adab dalam membaca Al-Quran adalah hendaklah kita membaca dengan menghadirkan hati dalam membacanya. Ya, kita membaca Al-Quran adalah menghadirkan hati. Ya, kita berusaha menghadirkan hati. Bukan kita baca tapi pikiran kita kemana-mana. Ya, baca surat Al-Baqarah tapi pikirannya ke bisnis, pikirannya mikirin ceweknya atau gimana, atau mikirin mau nonton film ini, mau nonton sinetron ini, mau ngeliat HP, tidak sabar lagi mau ngeliat update status. Ya, akhirnya tidak akan kuat kita membaca Al-Quran. Ya, baru baca sebentar aja sudah tidak kuat kalau kita tidak fokus hati kita dalam membaca Al-Quran. Maka tentu saja orang yang bisa memahami maknanya, dia lebih betah membaca Al-Quran dibandingkan orang yang tidak tahu artinya. Ya, maka kalau seandainya kita tidak tahu artinya, setidaknya kita hadirkan hati kita dalam baca Al-Quran. Kita tahu bahwasanya ini satu huruf ini ada 10 pahala loh. Jadi saya itu harus semangat ngumpulin pahala agar dosa-dosa saya dihapuskan. Kemudian kita berusaha untuk khusyuk dalam membaca Al-Quran, tidak diganggu dengan suasana yang membuat kita tidak nyaman. Misalnya baca Al-Quran di tengah keramaian, itu nggak khusyuk nanti. Baru kita baca Quran, kemudian ada orang lewat, ada orang ngajak ngobrol, ya, maka lebih baik kita cari tempat yang agak sunyi, yang tidak dilihat orang, yang kita bisa membacanya dengan khusyuk dibandingkan kita membacanya di tengah keramaian. Ya, kita mencari tempat yang agak sepi, kemudian bacalah Al-Quran dengan menghadirkan hati. Kemudian yang kedua, tentu saja adab dalam baca Al-Quran adalah harus ikhlas dalam membaca Al-Quran. Ikhlas ini sangat penting para sahabat PLN dan Bangkapos. Ya, jangan sampai kita baca Al-Quran itu karena riya, ya, atau karena pingin update status. Ya, biasanya yang suka update status baik di Instagram atau di Facebook, alhamdulillah hari ini saya sudah membaca Al-Quran 2 lembar. Tidak perlu dicerita-ceritakan, alhamdulillah 2 lembar baca Quran, alhamdulillah sudah khatam Al-Quran, nggak usah. Karena ketika Anda riya, ketika Anda ingin pamer, Anda tidak akan menikmati ibadah tersebut. Kenapa tidak menikmati? Kalau seandainya Anda dipuji orang, Anda senang. Tetapi kalau tidak dipuji orang, Anda kecewa. Nah, ketika Anda kecewa tidak mendapat pujian orang, akhirnya Anda tidak akan semangat lagi membaca Al-Quran. Saya sudah update status, baca Quran, tidak satu pun yang like. Cuma 5 orang yang like. Ya,
Untuk apa sih saya baca? Nah, itu karena motivasinya pingin dilihat orang. Ya, sudah baca bagus-bagus, sudah dibuat video, dibuat YouTube, qiraahnya bagus, nggak tahu-taunya nggak ada orang yang like, nggak ada yang nonton. Akhirnya tidak semangat. Nah, jadi seperti itu. Hendaklah kita ikhlas. Saya tidak peduli dengan omongan orang. Saya tidak peduli dengan yang lainnya. Saya baca Quran ini karena Allah. Saya ingin pahala. Saya ingin dijadikan sebagai orang yang terbaik di sisi Allah. Saya ingin ya berada dekat dengan para malaikat yang mulia. Ya, saya ingin cari pahala yang sebanyak-banyaknya. Maka kita akan merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Kemudian ya, poin yang berikutnya di antara adab dari membaca Al-Quran adalah kita ketika membaca Al-Quran hendaklah dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Berwuduk dulu, ya, berwuduk dulu, kemudian ya kita bersiwak dulu atau ngosok gigi supaya nafasnya tidak bau. Kenapa? Karena saat kita membaca Al-Quran, itu malaikat mendekat. Malaikat ingin mendekat kita sampai dikisahkan itu mendekat-dekat sampai malaikat itu dekat dengan mulut kita. Nah, tapi kalau nafasnya bau, misalnya tidak bersuci dahulu, tidak berwudu, ya tentu akhirnya malaikat menjauh dari kita karena tidak suka dengan bau aroma mulut kita karena kita tidak membersihkan gigi dulu ketika membaca Al-Quran. Nah, misalnya kayak orang baca Quran sambil makan pempek. Gimana baca Quran sambil makan pempek? Ya, baca Quran, kemudian ngambil pempek makan, ya, mulutnya bau cuka, ya, kemudian baca Quran. Akhirnya nggak betah baca Quran karena malaikat menjauh. Kalau malaikat menjauh, otomatis yang mendekat adalah setan. Kalau setan mendekat, tentu setan akan bisikan, berhentilah kamu baca Quran. Kemudian ditiup-tiupnya sehingga kita ngantuk. Ditiup-tiupnya sehingga kita merasa tidak betah. Akhirnya berhentilah dari membaca Al-Quran. Nah, jadi penting bagi kita dalam baca Al-Quran untuk membersihkan diri dari hadas besar dan hadas kecil. Kita berwuduk terlebih dahulu, ya, agar kita benar-benar menghadirkan diri kita dalam baca Al-Quran dengan sebenar-benarnya dan kita menjadi betah dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan kembali besok tentang adab yang berikutnya dari membaca Al-Quran. Karena kalau kita tidak menjalankan adab, nanti kita tidak akan bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Ya, target kita ingin khatam itu sulit karena kita tidak menjalankan adab. Insya Allah kita lanjutkan besok. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.